Jadi ini pokoknya kita kurang lebih baca dari kuis aja. Soalnya kalau kayak UTS kemarin, yang kalau di kuis, kalau di UTS. Jadi paket kita baca di kuis aja. Biar cepet. Pertama, yang expectation maximization dari kuis 1. Ini, lu ada, pokoknya mesti ingat aja lah rumus. Apa sih namanya? Combinatorial? Apa itu namanya? Ada di, mana nih? Nih. Pokoknya utamanya, lu mesti ingat aja rumus ini nih. Ini basically bilang kemungkinan set ini datang dari koin ini gitu loh. Jadi kemungkinan set ini datang dari koin A, kemungkinan set ini datang dari koin B. Pokoknya itu doang pentingnya. Rumusnya ini kalau harusnya kita boleh bawa kalkulator kan? Oh iya, Bin, gua mau nanya juga itu. Itu 10 yang 10/4 itu setahu gua gak usah ada deh. Soalnya tadi gua kerjain gak pakai yang 10/4 Iya, itu yang gak harus. yang Iya, kiri dia bisa ada. Ya. emang gak harus Bisa ada dapet sih, kok. gak penting. Iya. Soalnya karena ntar pas di normalisasi bakal coret-coret ntar, tapi biar lengkap aja masukin aja. Enggak wajib, tapi biasanya lebih gampang kalau dihilangin. Oke. Jadi pokoknya ini NK, N jumlah koin berarti ini ada 10, K jumlah apa yang kita mau. Jadi kalau misalnya K ini jumlah heads lah. Terus ini probabilitas jika heads. Ini sebenarnya ada di kayak di prop stat gitulah rumusnya. Jadi pokoknya 10 choose 4, 0,6 itu probabilitas heads dari A, pangkat 4, terus 1 minus 0,6 pangkat sisanya. Dapat. Nah, tapi lihat nih. Ini seakan bilang, oh probabilitas dari A 0,1, probabilitas dari B 0,2. Itu jumlah baru kayak 0,3 ya kan. 0,7 apalagi. Probabilitas jumlah harus selalu 1. Jadi karena ini masih kayak ada 0,7 gitu, masih kurang, kita mesti normalisasi. Soalnya agak susah normalisasi, tapi literally cuma ini 2 dijumlahin buat jadi pembagi, terus atasnya tinggal, oh kalau dari A kita pilih dari A gitu. Ini soal siapa nih bocor? Fit? Udah. Kebiasaan Fit. Jadi pokoknya ya dijumlahin jadi penyebut, terus kalau dari A atasnya taruh A. Dapat kita 0,32, berarti probabilitas dari B sisanya 1 minus 0,32 dapat. Terus yang nomor 2 sama persis soalnya cuma beda head sama tails-nya doang, probabilitas AB-nya sama. Kita dapat situ. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita step by step lah ya. Ada di kuis enggak? Bukan. Pokoknya kalau step by step ntar gua kirim lah video yang lebih jelasin lebih indah. Pokoknya abis dapet ini kita dapat probabilitas dari A segini, probabilitas ini set dari B gini. Setelah itu kita mesti hitung kontribusinya gitu loh. Jadi jika kita misalnya tahu dari set ini probabilitas datangnya dari koin A 0,45, kita hitung berarti A kontribusinya berapa heads. Jadi misalnya kan ada 5 heads, 5 tails. Karena 0,45 jadi technically cuma kayak kontribusinya 2,2 heads doang. Tails juga 2,2, ntar yang B juga sama. Ntar semuanya dihitung, kita dapat kayak tabel kayak tadi. No. Jadi setiap set kita hitung kontribusinya gitu. Setelah kita dihitung, kita mesti update probabilitas barunya. Caranya ya semua heads ini kita misal kalau mau koin A, kita lupain dulu yang koin B ya. Kita lihat dulu koin A. Jumlah heads berapa? 18,6. Jumlah tails berapa? Ini semua jumlahin 9,2. Oke, berarti kalau mau hitung probabilitas heads-nya, berarti 18,6 per dorongnya dijumlahin. Dapatlah itu. Terus probabilitas B, ya juga sama. Jumlahin heads, jumlahin tails, terus penyebutnya ditambahin. Sudah. Terus 4 dari heads, dapat situ. Nah, terus Steve Cho ada nanya. Ini conversion stop at ini maksudnya apa? Kan kita mesti update ya kan. Misalnya ini awalnya 0,6 kan? Pokoknya awalnya apa nih? 0,6 0,5 ya kan. Terus conversion stopnya di sini. Maksudnya kan 0,6 awalnya. Habis di-update jadi 0,71. Sebelumnya yang B 0,5 di-update jadi 0,58. Nah, habis itu kita
lakuin lagi, kita hitung lagi. Kayak next step ya gitu. Kita ulang-ulang terus sampai kayak gini. Misalnya dari step sebelumnya probabilitas A itu 0,6 ya kan ini. Kalau diupdate jadi 0,71. Kita berhenti kalau misalnya at one step ini probabilitas A 0,80003 gitu lah. Di next stepnya diupdate jadi 0,80001. Kan berubahnya nggak banyak yang gitu. Berarti itu artinya udah converge. Kita udah kayak stay di angka gitu loh. Kita nggak bakal lompat-lompat lagi. Kita kayak kurang lebih bakal stay di 0,8. Jadi itu maksudnya dari ini. Kalau ubahnya nggak banyak, artinya kita kurang lebih udah bisa berhenti aja. Soal kita bakal stopnya di situ kurang lebih. Itu kan Steve maksud lo? Iya, tapi itu otomatis kita harus ngulang mulu dong berarti. Iya. Kita harus hitung apa sih namanya IM step sama M stepnya terus menerus 5 kali gitu untuk dapat ini doang dan ulang-ulang terus. Jadi totalnya bisa sampai 20 kali hitungnya. Total terserah, yang penting sampai ini yang nggak berubah banyak lagi. Iya. Nah, kalau misalnya nggak berubah banyak kan itu otomatis bakal banyak dong, karena itu aja 0,71. Iya, itu harus hitung lagi. Iya. Banyak kan berarti. Oke, ya udahlah. Pasrah, ya udah, oke. Kalau di ujian gue bilang nggak mungkin sampai gitu sih. Masa lu mesti hitung 10 kali gitu anjir, ini susah sih. Gue nggak tahu. Paling 1 atau 2 kali sih. Kalau misalnya bilang di soal. Jadi misalnya abis 2 epoch berapa probabilitas barunya, maybe, I don't know. Paling gue mungkin gitu. Atau enggak, kalau enggak kayak di kuis ini cuma hitung dong probabilitas barunya gitu lah. Pokoknya diulang terus sampai nggak ada perubahan banyak gitu aja. Jujur kayak nggak mungkin sih, kayak segampang kuis sih. Ya udah. Yes, paling. Jadi pokoknya itu IM. Ada mau nanya lagi nggak? Tadi gue liat David on mic, masih on mic. Bingung gue, Cok, mau nanya apa? Bro. Jadi kenapa 0003 jadi 001, Fab? Yang mana? Yang paling bawah. Ya, tuh, kenapa 0,8? Ini misalnya, misalkan. Misal kalau habis di satu step probabilitas A ini, tapi di next step probabilitas A-nya jadi gini, misalkan doang ini. Kalau gini lanjut, kalau kayak gini stop. Gitu. Stop. Cara tahu kita bakal lanjut atau stopnya gimana? Biasanya ntar kayak dikasih tahu di soalnya, atau kayak tahu lu yang setting sih biasanya kayak, oh kalau perubahannya lebih dari 0,01 lanjut gitu lah. Jadi kan ini perubahannya 0,11, itu lebih dari yang kita set, berarti mesti lanjut. Tapi kalau ini perubahannya lebih kecil dari kayak 0,01, berarti udah bisa stop aja gitu loh. Oh, oke, gue ngerti. Oke. Jadi kayak ada cut off rate gitunya lah. Jadi itu IM. Oke. Terus yang fuzzy numbers ini literally cuma inget doang yang rumus-rumus di sini. Nih pokoknya mana nih? What? Ini ya? Ya ini loh. Pokoknya ingetnya ini aja lah. Kalau union kita ambilnya yang max, kalau intersection kita ambil yang min, complement 1 minus itu difference. Kalau difference, kalau misalnya A difference B berarti A intersect not B gitu loh. Itu tinggal inget-inget aja sih. Ini pokoknya kan dari min 2 sampai 2, tapi lu lihat dari set A. Ini kan dari min 1 sampai 2 kan, itu yang kalau bawah apa sih namanya, pembagi ya. Yang bawah. Pokoknya yang bawah cuma min 1 sampai 2. Tapi yang min 2 enggak ada kan. Sekarang mesti kayak sebelah kiri ini ya kan. Kita anggap aja min 2-nya itu atasnya 0. Jadi kan 0 per min 2 itu sama aja kayak 0 gitu loh. Jadi non-existent gitu. Harusnya gitu yang caranya. Jadi kalau misalnya not B apa? Kayak kalau misalnya dari min 2, gue disconnect apa? Enggak. Jadi kalau dari B, misal komplement ya kan. Pertama mulainya dari min 2. Min 2, oke. Min 2 nilai apa? 0,6. Berarti komplemennya 1 minus itu. Berarti jadi 0,4. Terus min 1 minus 1, 0. 0, 0,5.
1 kurang 0,5, 0,5. Yang 1, 0,3 dikurangin 0,7. Nah, itu terakhir yang 2. Di sini kan 2 nggak ada. Jadi kita bisa anggap aja yang 2 itu 0. Jadi ini kan jadi seakan-akan plus 0 per 2 gitu loh ya kan. Berarti kalau komplemennya artinya 1 minus 0. Jadi 1. Terus sisanya juga sama lah. Kalau A union B kita ambil max dari keduanya. Jadi kalau misalnya di atas min 2-nya kan kosong. Berarti kan 0 per min 2. Yang bawah 0,6 per min 2. Jadi ada 0 sama 0,6. Kalau union kita ambil max berarti ambil yang 0,6. Kalau intersection berarti ambil yang kecil berarti yang 0. Nah gitu aja sih. Sini intersection juga main mindset nih. Cuma ingat sama pinter mindset doang sih. Pokoknya. Kalau yang ini pertama di intersect dulu, terus baru di negasi. Ada yang mau nanya nggak pokoknya? Itu kenapa yang A bisa 0,4 bagi min 2, Pak? Yang B itu yang B. Yang 0,4 komplement. min 2 kenapa bisa gitu? Kan kalau komplement itu 1 minus itu. Jadi kalau misalnya kalau sebelumnya B-nya kan 0,6 per min 2. Berarti komplemennya 1 minus itu. Berarti 1 minus 0,6. Oh. Jadi 0,4 jadinya. Yang bawahnya nggak ada apa-apain ya? Enggak harusnya. Kalau kayak diikutin PPT enggak dia apa-apain, cuma kayak atasnya doang. Yang bawahnya itu B-nya kan ada 4 tuh. Kenapa yang di bagian A jadi 5? Maksud? Kan ya itu kan ada 4 tuh. 0,6 per min 2 tambah 1 per min 1. Itu kan dia 4. Tapi yang di jawabannya jadi 5. Lihat tuh, universe-nya sebenarnya dari min 2 sampai 2. Itu kalau misalnya B, min 2 sampai 1 doang. 2-nya nggak ada ya kan? Tapi kita nggak anggap 2-nya beran hilang. 2-nya ada, tapi atasnya 0. Jadi seakan kita bisa, mana kan? Ini kita bisa kayak panjangin jadi plus 0 per 2 gitu loh. Itu kan kita anggap nggak ada, karena nilainya 0. Berarti kalau misalnya ini 0 per 2, komplement dari ini berarti 1 minus itu 0. Berarti jadi 1 per 2. Oke. Ngerti. Terus yang B-nya kenapa bisa kayak gitu? 0,6 bagi min 2. Union doang. Jadi again, kalau misalnya di sini kan min 1 sampai 2, min 2 yang nggak ada, kita anggap ini 0 ya kan. Jadi kalau union, kita mulai dari min 2, kita lihat yang min 2 apa aja. Kalau dari A 0, kalau dari B 0,6 ya kan. Kalau union kita ambil max-nya, berarti yang lebih gede, berarti kita ambil yang 0,6. Oke. Kalau yang intersection kita ambil yang lebih kecil, berarti kita ambil yang 0. Gitu. Gokil, Cok. Ya, gue ngerti. Terus yang D sama yang E itu dia gimana? Ikutin aja rumusnya, no. Kalau ini kan A difference B, berarti itu rumusnya A intersection negasi B. Terus tinggal ikutin aja, berarti sama kayak ini, tapi B-nya tuh ambil yang dari ini punya. Jadi tinggal main-main intersection doang gitu. Oh, oke, I see. Oke, thank you, Pak. Ada mana lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau enggak, kita bisa ke yang susah nih. Mamdani segala. Ya. Jadi, ini agak susah. Agak bingungin soal main angka-angkanya, tapi kayak gini lah. Ini banyak banget nih. Ini udah banyak nih hitungannya. Kalau backprop paling banyak, fuzzy ini gue bilang keduanya sih. Jadi, pokoknya perhatiin, banyak hitungan. Kita punya Mamdani ini, ya kan? Misalnya nomor 1 Mamdani, grafnya gini. Kalau misalnya ntar di soal kita suruh graf sendiri, gue bilang sih, ntar menurut kayak kalian mau kayak gimana. Soalnya sebenarnya yang gue bilang dari dulu, fuzzy itu terlalu subjektif. Kalau misalnya lu punya kayak, oh, ini ada 100, ini ada 600 lah ya kan. Ada orang mungkin bisa, enggak. Pokoknya ada orang mungkin bisa gambar, soalnya sama, tapi ada mungkin orang gambar bisa kayak gini lah ya kan. Ada orang yang bisa gambarnya mulainya dari sini gitu turunnya.
Ada orang yang bisa gambar turunnya dari sini gitulah. Jadi sebenarnya agak subjektif, tapi kalau dikasih gambar dari soal, pokoknya ikutin aja lagi. Lu ikutin dulu rulesnya. If speed is low, temperature is high. Kita lihat dulu inputnya apa. Kalau misalnya speed dulu lah. Speednya apa? 3000 RPM ya kan? Terus kita lihat speed slow. Jadi 3000 RPM di slow itu berapa persen? Jadi lihat nih. Kita lihat di speed 3000 RPM. Terus pakai di slow. Berarti kita ikutin yang mana? Kita ikutin grafik ini lah ya kan? Nah, terus 3000 RPM. 3000 RPM itu letaknya di mana? Kalau misalnya kita nggak tahu gambarnya kan, kita pokoknya tahu ada segitiga gini doang turun. Kalau mau dihitungin, itu yang kayak gini. Pertama, lihat dulu segitiganya turun atau naik. Kalau turun gini, berarti hitungnya kanan 5000 ini minus 3000 input kita per ujungnya, selisih ujung. Jadi ujungnya satu ini 5000, ujung satu lagi 1000. Jadi selisih dari antara itu dua, 5000 minus 1000. Ini kalau dihitungin jadi kan 2000 per 4000. Kita dapat setengah, berarti 0,5 ya kan? Berarti kalau speed is slow, input 3000 RPM, kita dapat nilainya 0,5. So far itu udah ngikut belum? Sekarang kalau misalnya next. Kalau temperature is high, kita lihat temperature-nya apa? 300K ya kan? Oke, kita berarti ikut gambar yang ini nih, yang segitiga naik. Karena itu yang high tuh. Input 300 Kelvin di mana? Kalau misalnya kita nggak tahu lagi di mana ya kan? Kita hitung ya. Kalau karena ini naik berarti kanan kurang kiri hitungnya. Jadi lihat 300 letaknya di mana kira-kira? Di sini ya kan? Berarti kanan di sini 300 minus kiri ini 100 per selisih ujung ke ujung, berarti 100-600. Ini kalau dihitung sama dengan 200 per 500 atau 0,4. Dapat itu no. Itu so far ngikut juga ya kan? Oke. Jadi misalnya itu dulu 0,5 0,4. Kita lihat ini mainnya AND ya kan? Kalau AND artinya intersection. Nah, kalau lu inget dari sebelumnya, intersection AND itu ambilnya yang minimum. Jadi kalau kita kayak gini 0,4 kita ambil yang minimum, berarti kita ambil yang 0,4. Sekarang kalau misalnya next, if speed is slow sama ya kan, speed is slow inputnya sama, berarti ambil aja 0,5. Habis itu temperature is low. Karena gambar kayak gini, lu tinggal ambil, kalau yang temperature is high 0,4, temperature is low tinggal sisanya, berarti 0,6. Kalau lu mau make sure, jadi kita ikutin ini, temperature is low berarti yang turun ini, terus ingat kanan kurang kiri, berarti 600 kurang 300 kiri sini akan kurang lebih, berarti 600 kurang 300 per selisih ujung ke ujung, berarti 600 kurang 100. Ini sama dengan 300 per 500 atau 0,6. Sama kan jawabannya tuh 0,6. Jadi sama. Terus karena ini mainnya AND, berarti sama juga mainnya intersection. Kita ambil minimum, berarti ambil 0,5. Sekarang ulang. Sekarang lanjut ke yang lain. Speed is fast. Karena speed is slow 0,5, speed is fast, berarti sisanya juga 0,5. Bisa make sure juga jawabannya 0,5. Temperature is high sama, berarti ambil dari sini 0,4. Ambil minimum 0,4. Terus temperature slow, ambil yang ini 0,6, 0,5. Udah gitu. Jadi so far yang sini udah ngerti ya kan. Ini lu abaikan dulu yang sebelah kanan. Tapi yang sini so far ngerti. Kan yang bingung gak? Kayak dapat dari mana angkanya, kenapa N gitu loh. Gue sebenarnya bingungnya di gambarnya sih. Kenapa? Kayak kan setahu gue kan itu nanti ujiannya kemungkinan suruh kita gambar sendiri karena disuruh bawa penggaris kan. Nah, itu nanti kalau bisa kita dikasih angkanya, itu kita gambarnya tuh kira-kira gimana? Nah, itu yang gue bilang. Terlalu subjektif. Ntar semua orang bakal kayak beda-beda gambarnya ntar. Menurut gue sih. Okay. Soalnya mungkin kalau misalnya gambar segitiga gini lah ya kan. Kalau misalnya 2000, ini peak-nya di 2000. Oke, tapi
turunnya di mana? Bisa 3.000, orang mungkin gambarnya jadi ini berarti 1.000 ya kan. Ada mungkin yang gambarnya ininya pisahannya 2.000, jadi dari 0 sampai 4.000 bisa juga gitu. Jadi kayak terlalu subjektif ntar sih kayaknya. Jadi paling sesuaiin aja hitungan lu sama gambar lu ntar. Oke. Ya, pokoknya gitu sih. Jadi ini mesin yang mau lagi kayak bingung atau gambarnya tadi. Oke, sekarang kalau next. Kenapa ini gua ambil max ya? Kenapa tiba-tiba? Jadi bayangin gini, sekarang next step, kita masing-masing rules ini, kita gambar di frekuensi ini. Jadi cari gini, misalnya kalau yang kita gambar yang frekuensi sama dengan small dulu lah ya kan. Jadi kita gambar yang frekuensi sama dengan small. Kalau yang rule 1, kan gambar ini nih. Ini kalau ikutin gambar kurang lebih kayak gini. 0 sampai 2000. Ini kalau rule 1, ya kan. Ini apa nilainya? 0,4 ya kan. Seakan-akan itu bilangnya, lu lihat dulu di 0,4, terus lu lihat ketemu di mana? Di sini lah ya kan. Nah, cutoff-nya kayak di situ. Jadi ini semua yang di bawah ini lu termasuk. Yang di atas itu enggak. Jadi seakan lu potong yang di atas gitu. Jadi titiknya di 0,4. Untuk yang rule 2 itu apa? 0,5 ya kan. Berarti potongnya kayak di sini. Gambarnya di sini. Jadi ini ngerti kan? Jadi pokoknya di setiap rule lu gambar di frekuensinya dipotongin di titik ininya gitu lah. Nah, tapi lihat nih, untuk rule 1 gambarnya gini lah. Misalnya kayak gini ya kan, potongannya. Ya kan? Tapi di rule 2 itu kayak gambar sama kan sama-sama di small ya kan. Tapi lebih tinggi di 0,5. Jadi seakan kayak motongnya di sini nih. Ya kan? Yang di sini 0,4, yang di sini 0,5. Ya enggak? Nah, sekarang mikir intuitif aja. Lu kalau ada 0,4 di sini ya kan, di 0,5 juga bakal mencangkup yang di 0,4, ya enggak? Nah, yang 0,5 yang gede ini, tapi juga bakal mencakup yang 0,4 ini, ya enggak? Karena 0,5 lebih gede, dia bakal juga sekaligus mencakup yang 0,4. Jadi kalau gitu, ngapain kita ambil dulu, kita ambil aja yang lebih gede gitu loh. Soalnya ntar yang lebih gede juga bakal mencakup yang lebih kecil. Jadi untuk yang outputnya sama, frekuensi small gitu, kita ambil aja max ya, 0,5 gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau ada output yang sama, kita ambil aja max ya. Soalnya yang gede ini bakal mencakup yang kecil. Jadi 2 for 1. Jadi itu maksud dari kenapa gua ambil max ya gitu. Ngerti kan? Oke, pokoknya lanjut. Sekarang kita gambar di outputnya. Untuk yang frekuensi small, cutoff-nya di sini 0,5. Untuk yang frekuensi large, cutoff-nya juga di 0,5. Jadi sekarang gambar kita kayak gini nih. Sekarang kita mesti hitung centroid. Cara hitung centroidnya, oke, berarti untuk yang frekuensi small 0,5, cutoff-nya di mana 0,5 kali titik tengahnya. Jadi ini seakan kayak bisa bilang titik tengahnya di, untuk yang gambar ini tengahnya di 2000 ya kan. Berarti 0,5 kali 2000. Ditambah yang frekuensi large. Frekuensi large-nya cutoff-nya di 0,5 juga, dikali titik tengahnya. Titik tengahnya juga di 7000. Terus dijumlahin. Semuanya dibagi jumlah cutoff-nya. Jadi 0,5 ditambah 0,5. Setelah itu semua, dapat jawabannya 4500. Ini sebenarnya kayak stepnya namanya di falsification lah. Falsification. Jadi, dapatlah jawaban akhir 4500 frekuensinya. Mam Dani, ini ada mau nanya nggak? Soalnya banyak hitungan nih. Jadi step-step mesti bisa. Kalau nggak ada, gue lanjut ke Sakamoto.
Coba next, Sakamoto inputnya sama 303.000. Terus rulesnya sama. Jadi kita bisa ambil aja 0,4, 0,5, 0,4, 0,5. Nah, sekarang bedanya Sakamoto lihat speed sama temperature sama, tapi frekuensinya gambarnya beda. Kalau sebelumnya frekuensinya kan segitiga. Kalau sekarang gambarnya kayak gini nih. Kalau di Mamdani kita mainnya kayak potong-potong gitu, cutoff. Di di Sakamoto kita mainnya, kalau misalnya di rule 1 yang frekuensi small 0,4 ya kan. Oke, kalau 0,4 kita lihat nilainya apa gitu loh. Jadi kalau gue gambarnya di grafik frekuensi small berarti yang ini nih ya kan. Kita lihat di 0,4 itu artinya nilai X berapa gitu loh. Jadi bisa ke kanan, terus kena nih yang grafik small. Oke, lihat, ini titik apa nih X-nya? Oke, dihitung. Berarti kanan kurang kiri 7.000 minus X dibagi selisih ujung. Berarti ujung satu 7.000, ujung satu lagi 2.000. Kenapa 2.000? Kenapa nggak 0? Soalnya kan kena satunya ini di 2.000 no. Jadi mainnya 2.000. Ntar kalau dia dihitung kita dapat X sebenarnya 5.000. Jadi artinya kalau lu masukin X sebenarnya 5.000 di frekuensi small, lu dapat nilai 0,4. Sekarang di masing-masing lu lakuin yang sama. Di rule 2 frekuensi small 0,5. Oke, berarti di sinilah kita dapat 4.500. Untuk frekuensi large rule 3, frekuensi large 0,4. Oke, berarti yang graf ini sekarang 0,4. Berarti kenanya kayak di sini nih kurang lebih. Lihat nilai X-nya berapa, berarti kanan kurang kiri X minus 2.000. Kenapa? Karena kita akan ambil yang large sekarang. X minus 2.000 per selisih ujung, dapat X 4.000. Yang satu lagi rule 4 dapat 4.500. Dapatlah sekarang ini masing-masing hasil dari rule-nya. So far nih ngerti? Kalau enggak, Ini Sakamoto ya? ya Sakamoto. Kok beda banget jawabannya sama punya gue nih? Si John jawabannya juga sama kayak gue, 4.500 juga. Bentar. Gue bener deh, tapi gue bingungnya itu cara lu dapat 0,4-nya sih. Tapi kalau gue 0,4-nya langsung ambil dari rule-nya sih. Soalnya ini gitu lagi. gue ambil dari atas juga nih. No, rule 1 kan 0,4. Dari sama kayak Mamdani. Iya, soalnya sama aja kan, gak harus bikin lagi kan, gak harus gambar. Soalnya kebetulan rule-nya emang sama juga, jadi tinggal ambil aja dari Mamdani. Sebenarnya belum tentu sama ya berarti ya. Kalau nggak sama ya berarti hitung ulang ntar. Oke lah. Sama inputnya kan juga kebetulan sama 300-3.000. Kalau beda mesti hitung ulang. Oke. Jadi kita dapat masing-masing fase fight inputnya ini sama outputnya dari masing-masing itu di frekuensi ini. Sekarang tinggal masing-masing dikali terus dijumlahin, jadi 0,4 kali 5.000 tambah 0,5 kali 4.500 semua dikali terus dijumlah per fase input semua dijumlahin, dapat 4.500. Ada mau nanya Sakamoto? Ini hitungannya gimana, Bim? Hitungan yang mana? Yang dia nyari X-nya itu loh, yang 5.000 gitu-gitu. Jadi pokoknya pertama di setiap rule lu lihat dulu ini mainnya frekuensi yang mana nih. Rule 1 apa? Frekuensi small ya kan. Oke, berarti kita ambil yang segitiga turn ini nih. Yang large kita lupain dulu. Nah, kan nilainya 0,4 ya kan. Nah, terus kita lihat nih, dapat titik X. Tapi titik X apa? Kita mesti hitung. Karena ini turun, enggak, pokoknya kalau mau hitung nilai X selalu hitung gini. Kanan kurang kiri, berarti 7.000 kurang X per selisih dari ujungnya. Berarti ujung satu kan 7.000. Ujung segitiga satu laginya apa? 2.000. Berarti 7.000 minus 2.000. Ntar tinggal main aljabar biasa, dapat ntar X-nya 5.000. Ntar masing-masing iya. Terus di akhir tinggal dikali masing-masing, dijumlahin per jumlah semua ini, dapat gitu. Oke. Nah, sekarang tinggal Sugeno. Sugeno input sama juga 303.000. Rules-nya ini sedikit beda. Tapi kalau yang lihat ini speed slow, temperature size ini sama kayak di atas, berarti ambil aja 0,4, 0,5, 0,4, 0,5. Sama kayak di atas ini. Bedanya cuma di sini nih. Kita mesti hitung dulu masing-masing nilai frekuensinya ini. Jadi kalau di rule 1,
nilai frekuensinya apa? Speed-nya kan selalu sama 3000. Jadi tinggal masukin aja ke speed. Dapat itu. Rule 2 sama, rule 3 sama, rule 4 sama. Kita dapat ntar kayak gini nih. Ini dari atas 0,4, 0,5. Yang ini dapat dari kalkulasi masing-masing frekuensinya loh. Tadi akhir sama juga. Dikali, dijumlah, dibagi jumlah semua ini, dapat nilainya. Jadi kalau Sugeno gitu. Kalau Sugeno gak begitu main grafik. Kalau Sugeno main grafik. Tapi cuma di, ya ini, speed, temperature doang. Tapi yang frekuensi, outputnya nggak ada grafiknya. Soalnya outputnya itu hitungan kayak gini. Coba ada yang mau nanya nggak Sugeno atau yang lain? Gua jujur masih bingung sih yang Tsukamoto sih, Bin. Cara lihat grafiknya tuh gimana? Oke. Yang kayak di sini nih. Iya, soalnya kalau Mamdani kan dia langsung masukin aja kan, langsung 5.000 kurang 3.000 langsung dapat kan dia kan. 5.000 kurang 3.000 per 5.000 kurang 1.000 ya. Oh yang ini kayak gua bingung aja sih. Kalau Tsukamoto harusnya malah kayak lebih gampang daripada Mamdani, soalnya nggak mesti kayak main motong-motong gitu. Kalau di Tsukamoto cuma lihat doang. Kan misalnya di frekuensi small di rule 1 ya kan. Berarti kita lihat dulu yang grafik ini, yang large kita lupain. Bisa masih gue gambar kayak draw you hell ya. Jadi kalau rule 1 kita frekuensi small, kita lupain dulu yang large. Kita anggap gak ada, kita fokus doang ke yang small gitu loh. Ini. Nah, sekarang lihat. Pokoknya outputnya mesti 0,4 ya kan. Nah, artinya kita nanya, kita masukin nilai X apa, ntar kalau kita hitung yang kayak gini, dapatnya 0,4. Nah, hitungan ini dapatnya, pokoknya gini lah. Lu misalnya punya, lu misalnya punya segitiga gini lah, ya kan? Dari 0 sampai 100. Terus kalau yang bawah ini artinya outputnya 0, yang atas ini outputnya 1. Atau enggak, mainnya percentage aja lah. Jadi paling bawah itu artinya 0%, paling atas artinya 100% ya kan? Nah, sekarang misalnya kalau lu dari titik ini nih, ini titiknya gue bilang 80. Ini artinya berapa persen? Kayak udah bisa jelas 80% ya kan? Atau bisa juga hitungnya dari input kita 80 kurang awalnya apa? 0. Atau kanan kurang kiri per selisih ujungnya. Jadi ujung 1 100, ujung satu lagi 0. Dapat 80 per 100, 80%. Nah, sekarang misalnya kalau ini angkanya lebih susah dikit, 150 gitu loh. Nilai 80 itu berapa persen ke 150? Ya dapatnya 80 minus 0 per 150 minus 0. Kita dapat ntar 8/15, kita bisa dihitung ini berapa persen gitu loh. Ini sama aja hitungnya. Ini karena ini kebalik dong segitiganya, ini turun dari 1 ke 0. Berarti turun dari 100% ke 0. Tapi logiknya harus sama juga kayak yang gue jelasin. Jadi kanan kurang kiri. Jadi hati ya, 7.000 minus X per ujung kurang ujung, 7.000 minus 2.000. Nah, ntar dapat percentage-nya 0,4. Kita mesti tebak nilai X-nya apa, 5.000. Kalau yang rule 3 gitu, yang large, misalnya kalau yang naik, kalau 0,4 sama juga kanan kurang kiri, berarti mulainya dari 2.000 kan, akhirnya mulai di 2.000 akhir di 7.000. Tapi kita mau kayak yang di tengah ini, X apa, berarti X minus 2.000 per selisih 7.000, 2.000. Ntar kalau dihitung-hitung juga dapat nilai X ya gitu. Begitu doang. Jadi tujuan buat nyari X itu buat apa jadi? Buat ntar kita dapat kayak buat diversification doang. Soalnya kita dapat kita dapat ini fuzzy inputnya lah ini ya kan. Ini kita dapat ntar buat dapetin fuzzy outputnya gitu loh kayaknya. Oke, soalnya kalau gue beda, gue langsung kayak 2.000 dikali 0,4, 2.000 dikali 0,5, atau 7.000 dikali 0,4, 7.000 dikali 0,5.
dapat juga jawabannya 4.500. Lu langsung ambil kayak ujung gitu. Iya, ujung langsung dikali gitu, dikali 0,4 langsung dapat gue. Kalau Gue nggak tahu ya. yang gue lihat di YouTube sih hitungnya kayak gitu tadi. Sakamoto fuzzy. Enggak deh, tadi bingung kok beda banget gitu. Harusnya yang kayak ini Pokoknya sama. ya, This point, we have to consider W2. This will be nah, Jadi gue pokoknya- coba PC ke lu deh jawab ini gue jawaban gue. Ya pokoknya lihat Jadi gue novel. dapatnya langsung. Novel di Apa-apa soalnya. dulu. Lihat 0,5, oh outputnya apa, 5. Kalau 0,2 outputnya apa, 0,5 gitu loh. Jadi lihat fuzzy outputnya apa gitu loh di frekuensi. Ya, coba lihatlah tuh. Gue udah kirim ke WA. Soalnya kan salah sih punya lu nggak cuma nggak boleh dong hitung kayak ujungnya dong. Harusnya nggak bisa sih itu. Nggak tahu, dapat aja. Tapi kalau ikutin rumus ini salah sih harusnya. Salah ya. Ini lu mesti lihat kayak outputnya apa gitu lah. Kayak ini kayaknya lu kebetulan sama gara-gara yang satu kekurangan tapi yang satu lagi juga kelebihan, ntar dua-duanya cancel out gitu loh. Pokoknya gitu cara kerjanya. Mesti lihat outputnya apa dikali gitu lah. Yang mana lagi? Kalau nggak ada kita ke perseptron. Oke. Kalau perseptron, jujur ini gue nggak ngerti kayak soalnya mintanya apa. Ini literally gue ikutin AI. Tapi kalau mau misalnya dari tugas lah, kalau soal perseptron misalnya kayak gini nih. Ini kayak lu misalnya suruh bikin perseptron logic and dari ini nih. Nah ya kan, jadi model gitu. Ini pokoknya kerjain semua kan tugasnya. Pokoknya cara kerjanya oke, misalnya semua weights-nya semuanya 0. Jadi ini 0, ini 0. Terus kita misalnya lihat outputnya apa. Outputnya dapatnya input kali weights tambah input kali weights tambah bias. Tadi kali semuanya dapatnya 0. Kalau 0 jatuhnya ke outputnya berarti 0. Tapi kita expect-nya kalau input 00, expect-nya minus 1, ya kan? Berarti ini salah. Berarti kita mesti update. Update-nya, kita lihat errornya apa. Hitungnya dari target kita apa, jadi harusnya kan minus 1. Dikurangin output kita yang dapat apa? 0. Berarti minus 1 minus 0, kita dapat minus 1. Berarti, kalau mau update weights, kita kalau mau weight baru, berarti weight dulu ditambahin learning rate. Learning rate-nya 1. Dikali, kayak gue bilang kemarin, ini hitungnya, cara kerjanya, input gue apa, errornya apa. Jadi, input gue apa, berarti untuk weight 1, berarti inputnya yang X1 ya kan. Berarti input gue apa, X1 apa, 0. Dikali, errornya apa, min 1. Terdapat 0. Kita masing-masing juga gitu. Untuk yang weight 2, lihat inputnya apa, berarti input dari weight 2, berarti X2, kali error gue apa, dapat 0. Untuk yang bias, karena bias dari input, langsung aja learning rate kali error. Oh, learning rate-nya 0,8. Pokoknya 0,8 kali error, kita dapat itu. Nah, sekarang ini kita bawa ke next step. Next step-nya yang input 0,1. Kalau kita lihat, dihitung, kan dapat minus 0,8. Minus 0,8 jatuhnya di sebelah kiri sini. Sebelah kiri 0,5, berarti minus 1. Yang kita expect, minus 1 berarti benar. Berarti kita langsung next aja, nggak usah apa-apain. Benar, atau gitu. Pokoknya kita ulang-ulang terus yang kayak tadi itu di step, sampai akhirnya kita ketemu sebuah epoch di mana semuanya benar. Kita dapatlah berarti ntar jawaban akhirnya no. Jadi pokoknya kalau perseptron kayak gitu sih. Kita hitung forward pass dari kiri, dari input ke output, terus kita bandingin. Oh bener gak ini? Ini
output yang gua expect nggak? Kalau iya, lanjut. Kalau enggak, kita update weights-nya. Berdasarkan rumus ini nih tadi. Terus kita ulang terus. Sampai di mana ntar satu loop, nggak ada yang error. Kalau nggak ada yang error, berarti udah selesai. Weights sama bias yang kita dapat, berarti udah sesuai dari yang kita mau. Jadi, gitu. Ada mana yang enggak? Kalau yang di kuis, gua kurang ngerti nih maksudnya apa. Jujur kayak maksudnya min max habis satu loop atau habis sampai akhir jawabannya atau apa, gua nggak ngerti. Alfanya aja nggak dikasih tahu, jadi nggak tahu gua nih maksudnya apa. Jadi paling ikutin yang kayak di soal tugas saja gini doang. Soalnya kayak lebih lebih penting gitu lah, kayak dimengerti daripada kayak di kuis gitu. Ada mana yang enggak? Perceptron. Kalau nggak ada, Boleh ngulang nggak, Bin? Jujur bentar, gua soalnya kurang nangkep. Oke. Sorry. Jadi kita punya perceptron. Ya. Pertama, kalau gua visualisasi gambar dulu modelnya. Jadi lihat, ini ada input 1 sama weight-nya apa. Input 2 sama weight-nya apa ke output. Nah, ntar yang Y-ink ini kita masukin ke sini. So, ini seakan kayak fuzzy gitulah. Terus ini buat ke crisp. Jadi kalau nilai Y-ink-nya di bawah theta, harus ini min theta. Jadi di bawah minus 0,5, berarti ntar dikeluarin min 1. Kalau di antara minus 0,5 sama 0,5 keluarin 0, kalau di atas 0,5 keluarin 1. Jadi itu doang. Nah, sekarang kita mulai epochnya. Epoch mulai dari paling atas, input 0 sama 0. Kita expect targetnya min 1, ya kan? Jadi input ini, kita hitung dulu Y-ink-nya. Pertama, ini dapetnya dari mana? Berarti X1 kali weight-nya ini, kita lihat panah yang masuk Y-ink apa aja. Panah ini sama panah ini ya kan? Yaudah, kita hitung. Berarti input ini kali weights ini, ditambah input ini kali weights ini, ditambah bias-nya. Ntar dapet ini. Y-ink-nya berapa? 0. Oke, kalau kita masukin ke sini, 0 berarti ntar dikeluarin apa? 0 ya kan? Oke, berarti kita dapat outputnya 0. Yang kita expect min 1. Berarti ini salah ya kan? Berarti kita mesti update. Pertama lihat dulu errornya apa. Errornya dapatnya dari yang kita expect apa? Kita expect min 1. Yang kita dapat apa? 0. Berarti di tracing itu 2. Berarti min 1 minus 0 dapat min 1. Update weights-nya itu didapetin dari weights dulu ditambah learning rate dikali, kalau misalnya ini weight 1 lah ya kan. Berarti ini learning rate dikali input gua apa. Jadi kalau weight 1 inputnya berarti X1. Berarti learning rate kali input gua apa dikali error yang didapetin apa. Karena gue input gini, errornya gini. Jadi input gue ini X1 dikali errornya ini min 1. Dapat ini. Kita jumlahin semua dapatnya, berarti yang baru 0. Yang weight 2 juga sama, terus yang bias, karena bias nggak ada input. Berarti langsung aja learning rate kali errornya. Kita dapat bias barunya itu. Sekarang nilai baru kita semua ini nih. Di next step-nya, berarti karena kita input 00 sudah, sekarang kita ke input 01. Sekarang kita masukin lagi. Berarti X1 weight 1 plus X2 weight 2 plus bias. Kita masukin semua dapat minus 0,8. Minus 0,8 jatuhnya di sebelah sini ya kan, sebelah kiri minus 0,5. Berarti outputnya min 1. Berarti outputnya min 1. Yang kita expect apa? 01. Min 1 ya kan? Berarti bener. Berarti kita next ke yang input 10. Kita lihat outputnya juga sama min 1. Sekarang kita input yang 11. Yang kita expect apa? Outputnya 1 ya kan? Berarti kita masukin 11. Yang kita dapat min 1. Oke, kita update errornya, berarti yang kita expect apa? 1 dikurangin output kita min 1. Berarti dapatnya errornya 2. Kita sama. Weight barunya sebenarnya weight dulu ditambah learning rate dikali input gua apa dikali errornya yang dihasil apa. Kita dapat nilai weights barunya semua itu. Sekarang ulang dari awal. Di X0
X1 0, X2 0. Diulang-ulang terus sampai kita ketemu sebuah epoch di mana semua outputnya benar yang kita expect. Habis itu udah selesai. Gitu. Masih bingung? Ya, seharusnya bisa sih. Rumus palingan kan. Kalau lu mesti ngerti ini kalau mau ngerti backprop. Kalau backprop kayak sedikit lebih susah daripada ini. Tapi kayak general konsepnya sama. Jadi, ada mana lagi backprop? Nggak ada mana lagi perceptron? Kalau enggak, kita ke yang favorit, yang semua orang nanya gua. Backprop. Ini kalau mau tahu, pertama website-nya dari apa? Dari website ini pokoknya. Ini ntar gua kasih lah. Nih. Oke. Ntar bisa lihat sendiri lah. Ini maksudnya apa semua. Ini cara kerjanya. Oh gini. Pertama, lu randomize weights masing-masing garis ini nih. Jadi yang weight 112. Ya, ini pertama maksudnya apa dulu nih? Weight 11 itu artinya dari input 1 ke input activation 1 gitu loh. Jadi 11 nih 1 ya kan. Terus yang 2 ini maksudnya sekarang ini kita ke layer 2. Ini yang weight 21 artinya dari 2 ke 1 ya kan. No, weight 2 ke 1. Terus ini juga ke layer 2. Yang guys ini berarti artinya apa? 1, 2. Ya enggak? 1, 2 ya. Layer 2. Terus ini sama semua. Terus ini di randomize. Terus yang ini juga sama. 1, 1. Berarti weight 11. Ini ke layer 3. Sini dari 2 ke 1. Weight 21, 3. Gitulah. Pertama yang dilakuin. Kita masukin dulu input apa. Yang pertama ini 1, no, ya kan? Nah, sekarang kita lihat masing-masing ini activation-nya apa. Atau bisa dibilang output dari masing-masing node ini apa. Kalau di sini hitungnya sebenarnya kayak sama kayak sebelumnya. Hampir sama kayak sebelumnya. Jadi input kali weight berarti X1. Kalau untuk yang A12 ini lah ya kan. A12 berarti input kali weight. Berarti X1 kali W112. X1 kali W112 ditambah yang garis ini nih. Yang ini apa? X2 kali W212. X2 kali W212 dijumlahin. Jadi ini sama kayak tadi di perceptron. Bedanya ini pakai sigmoid. Jadi abis kita lakuin semua itu, kita masukin ke rumus sigmoid. Kalau sigmoid itu rumusnya ini nih. Ini lu nggak mungkin bisa hitung sendiri, mesti pakai kalkulator. Jadi pokoknya 1/1 plus E pangkat min ininya. Pokoknya ntar dapat masing-masing ini nilainya apa gitu. Ini sama kayak perceptron so far. Cuma bedanya ini pakai sigmoid doang. Jadi ada yang ngomong. Itu pakai bias nggak dihitungnya, Bin? Apa? Pakai bias nggak? Enggak. Dijumlahin? Enggak ya, langsung aja. Langsung aja. Jadi ini cuma weight sama input doang, gak ada bias. Berarti weight sama input doang tanpa bias. Oke. Jadi weight input dikali dijumlah masukin sigmoid dapat itu. Nah sekarang ini baru forecast doang. Jadi kita lihat dari input maju ke output. Keluarnya apa. Oke, berarti sekarang kita ke output hitungnya gimana? Kalau kita ikutin ini, ya berarti sama aja. Berarti input ini kali weights ini dijumlah, input ini kali weight ini dijumlah, input ini kali weight ini. Kalau dilihat, ya sama. Terus tinggal dimasukin sigmoid juga, terdapat output dari ini. Nah, itu soal pertama di quiz. Jadi, kita dapat ini, kita dikasih tahu di soalnya. Masing-masing input dari node ini, jawabannya ini. Masing-masing weights dari situasi ini. Nah, sekarang ditanya, A13 apa? Di soal pertama, A13 apa output layernya? Ya sama, berarti tinggal sigmoid dari input ini kali weight, tambah input ini kali weight, tambah input ini kali weight. Terus dijumlahin semua. Ini gue pakai kalkulator ya kali gue hitung sendiri. Dapat ini, masukin sigmoid, dapat jawabannya ini. Itu dapat step 3. Nah, sekarang ke step 4. Calculate the cost function. Ini hitungnya cuma rumus ini doang. Berarti setengah kali, kalau sebelum ini, oke, ini beda dikit dari perceptron. Di perceptron, error dapatnya cuma dari ini ya kan. Target kita apa yang kita expect, kurang yang kita dapat apa. Kalau di soal ini,
rumusnya setengah kali Y itu apa yang kita expect dikurangin output kita apa. Jadi yang ini dalam kurung ini sama kayak yang di sini. Cuma bedanya tambahin setengah di depan sama yang ini lu kuadratin. Itu doang hitungannya. Ntar kalau di soal gua nggak tahu harus pakai yang mana. Kalau di PPT kalau nggak salah cuma perselisihan doang deh. Enggak deh, oke, enggak. Kalau di PPT hitungnya juga gini, setengah kali target kita apa kurang yang kita dapat apa dikuadratin. Jadi mungkin pakai rumus ini kalau backprop. Kalau perseptron cuma selisih doang. Ini sigma ntar gue jelasin ntar. Jadi pokoknya yang ini tuh fokus, ini rumusnya. Ntar dapat itu semua dikaliin jumlahin masukin sigmoid dapat itu kok balik sigmoid. Pokoknya cos itu ya kan. Di step 4 itu soal kedua kita calculate cost function-nya apa, tinggal masukin aja. Oh, kalau yang pertama ini output-nya apa harusnya? 0, ya kan? Berarti 0 kurang output kita. Dikuadratin kali setengah, dapat gitu errornya. So far, ada yang mau nanya? Kalau enggak, sekarang ini nih. Kita dapat errornya seakan-akan ini. Nah, sekarang kita mesti hitung error lagi. Kalau gua bayanginnya ya, yang cost ini artinya error model kita secara keseluruhan. Jadi error model kita secara keseluruhan ini. Kalau di dunia nyata ntar mesti kayak bilang, oh lu mesti looping terus sampai error model lu di bawah 0,0 apa gitu lah. Kalau kayak gitu artinya udah mulai akurat, berarti udah bisa stop. Kalau ini kan 0,2 artinya error mesti gede ya kan, berarti mesti update. Nah, ini error model kita secara keseluruhan, sekarang kita mesti hitung error dari masing-masing node. Jadi abis kita error secara keseluruhan itu cuma boleh lihat apakah kita mesti update atau stop. Sekarang kita mesti update. Kalau misalnya errornya masih kegedean, kita sekarang mesti hitung error masing-masing node buat update weights-nya di model ini. Nah, caranya gimana? Ini mesti agak hafal aja. Ini kan di next step-nya, Step 5, error dari output. Berarti sekarang kita hitung error dari output ini nih. Gimana? Kalau gue pokoknya bayanginnya, untuk yang node ini nih, ya kan? Hitungnya, output gue apa? Berarti output node itu ini nih, dapatnya dari yang tadi ini kan. Jadi output gua apa? Ini dikali 1 minus ini. Berarti yang ini so far gampang nih kan. Ini dikali 1 minus ini. Dikali, ini cuma khusus output ya kan. Dikali error yang gue output yang gue expect apa? 0 dikurangin ini lagi. Ini semua dikali dapat error dari node itu ini. So far ngerti itu? Gitu next. Abis kita dapat error yang di sini, sekarang kita mundur. Ini namanya back propagation. Kita habis dapat yang kanan ini, kita sekarang mundur, kita back propagate ke layer sebelumnya. Sekarang kita hitung error dari masing-masing node ini. Caranya gimana? Yang pertama, yang ini sama. Kan yang tadi kayak gue bilang, ini kali 1 minus ini. Jadi artinya output gue apa dikali 1 minus output gue. Yang ini juga sama nih di node ini. Jadi output gue apa dikali 1 minus output gue. Ini sama semua. Ininya yang beda cuma ini kayak di perseptron, mirip perseptron. Jadi weight gua apa? Jadi misalnya kita dari sini ya kan, kita lihat ini yang keluar apa aja panahnya. Yang ini ya kan, berarti ini kali 1 minus ini dikali weights yang ini nih, kita ikutin garisnya sekarang, weight ini dikali up error dari ini. Jadi output dari misalnya dari ini nih ya kan, output node ini apa dikali 1 minus output ini dikali weights ini garis ini weight 1/3 kali error dari A13. Berarti error 13 nih dikali semuanya dapat itu.
yang buat yang di bawahnya juga sama. Tinggal output itu kali 1 minus output itu kali panahnya dia keluar dikali error node itu tuh yang kena. Sama, ntar dapat semua. Nah, sekarang kita udah dapat semua error dari masing-masing node, kecuali input. So kan input nggak ada error. Sekarang kita mesti hitung ininya nih. Ini kelihatannya gila, tapi ini cuma, lu abaikan aja ini. Lu cuma lihat ini doang. Sekarang ini yang mirip perceptron lagi nih. Sekarang kita mesti hitung update-nya segimana banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat di perceptron, ini sama aja kayak step ini. Nih, yang alpha kali input kali error. Ini sebenarnya sama aja. Alpha-nya kan di sini situasinya 1 nih ya kan. Pokoknya dibilang ntar di sini. Bilang nggak sih? Pokoknya di sini bilang alpha kita 1. Jadi learning step-nya kita 1. Jadi learning step kali, kalau kita ikutin perceptron ini kan apa? Learning step kali input gua apa kali error dari input gua apa. Jadi kalau misalnya kita lihat yang inilah ya kan, kalau kita mau hitung weights yang ini nih, berarti kita hitungnya learning rate kali input dari ini apa dikali error dari ini apa. Berarti input ini apa dan karena input gue ini errornya apa. Jadi hitungnya gitu. Berarti A12 itu kan inputnya. Berarti input ini apa dikali error dari 13. Berarti error dari ini. Sama kayak perceptron jadi. Learning rate kali input gue apa kali errornya apa. Karena input gue gini errornya apa. Ini sama persis kayak perceptron. Jadi konsol di quiz juga nanyanya itu step, enggak deh belum. Step 9. Jadi pokoknya gitu no. Ini cuma perselisihan doang. Jadi sebenarnya yang step 7 ini, kalau kita pakai perceptron, kita cuma hitung ininya doang. Jadi ini seakan kayak deltanya gitu loh. Perselisihannya berapa. Perbedaannya berapa. Itu cuma hitung ini doang. Nah, sekarang ini kan buat yang weights yang di sini, yang sebelah sini ya kan. Sekarang step 8 kita hitung delta dari semua weights di sini. Tapi sama aja kayak tadi gue bilang. Hitungnya learning rate kali input gue apa kali errornya apa. Jadi seakan kalau mau panahin ini ya kan. Hitungnya gimana? Learning rate kali input gue apa? X1. Dikali errornya apa? Error dari ini. Berarti error 12. Berarti X1 kali error 12. Ntar dapat deltanya. Jadi gitu no. Nah sekarang untuk yang step 9 tinggal update doang. Update-nya gimana? Literally cuma weight baru kita apa? Weight dulu tambah deltanya. Sama kayak ini. Weight baru kita apa? Itu weight dulu tambah deltanya. Sama. Weight baru sebenarnya weight dulu tambah delta. Jadi sebenarnya cuma dijumlahin doang loh. Ini kita yang stres di quiz, tapi sebenarnya cuma jumlahin doang loh. Step 9 ini dapatnya ya, step 9 W113 dapatnya W113 yang dulu 0,76 ini dijumlahin dengan ini. Iya. Jadi 0,76 dijumlahin dengan 107. Nah, 0,76 dijumlahin dengan 0,107. Dijumlahin doang. Dapat weight barunya. Masing-masing gitu. Udah selesai. Yang step 10 itu sama. Tapi buat yang di sini. Jadi weight ini tambah delta ini. Dijumlahin doang. Dapat. Selesai no. Jadi sebenarnya mirip banget kayak perceptron. Jadi lu kalau mengerti ini, pertama mesti ngerti dulu perceptron. Jadi so far, dia mau nanya enggak? Ada yang bingung gak ini? Soalnya agak rumit juga, banyak hitungan soal. Kalau enggak, gue mau kasih contoh nih. Sekarang terakhir word embedding, tapi gue mau kasih contoh backprop yang agak lebih susah. Jadi ini kan
2 input, terus hidden layer ada 3, terus output cuma 1 ya kan. Gimana misalnya kalau kayak gini, 2 input, 3 hidden layer, tapi outputnya ada 2. Kira-kira hitungannya kayak gimana? Ini gue nggak kasih angka, cuma kasih kayak, oh rumusnya apa aja gitu loh. Jadi ini contoh backprop lebih susah dikit. Ini kayak gimana? Di step 1, input. Step 2, hidden layer, itu sama. Jadi kalau misalnya ini, inputnya apa? Outputnya apa? X1 kali W112 ditambah X2 kali W212 dijumlahin, masukin sigmoid, ini mesti sama. Nah sekarang output, karena sekarang output ada 2, sekarang mesti hitungnya 2 kali no. Jadi pertama hitung A13 apa? Input ini apa kali weight ini. Dijumlahin input ini kali weight ini ditambah input ini kali weight ini. Oh itu semua masukin sigmoid. Ini ntar yang buat yang node 2 ini. Sama. Nah sekarang kita mesti hitung cost-nya. Tapi sekarang cost-nya sedikit beda. Sebelumnya kan outputnya cuma 1. Jadi cost-nya cuma bisa gini doang. Tapi di sini karena ada 2, kita baru mesti hitung pakai sigma. Nah, itu masuk dari sigma di sini nih. Sini nih error model kita secara keseluruhan lagi. Tapi kita mesti lihat dari kedua node itu. Hitungnya gimana? Setengah kali ini juga sama, tapi ini sigma dari 1 sampai jumlah output kita ada berapa? Kan output kita ada 2. Berarti dari 1 sampai 2. Terus dari ini nih. Ini mirip kayak di sini juga rumusnya, cuma tambahin doang. Jadi berarti ntar ini tinggal setengah kali Y1. Berarti seakan-akan bilang, oh, dari output pertama ini kita expect-nya apa? Dikurangin apa yang kita dapat di sini. Berarti Y1 kurang A13. Dikuadratin. Ditambah, sekarang buat node ini kita expect-nya apa? Berarti Y2. Dikurangin output dari node ini, A23. Berarti Y2 kurang A23. Dikuadratin. Semuanya itu kuadratin dijumlah, baru dikali setengah. Jadi itu cost function kalau lebih dari satu output misalnya. Kalau backprop, ini juga sama. Kalau di sebelumnya, ini kan cuma hitung sekali doang. Karena ini ada 2 output, berarti mesti hitung dua-duanya. Jadi ini 1,3, ini buat hitung error dari ini apa. Nah caranya, ini juga sedikit beda. Ini kan langsung aja kali gini. Kenapa ini tiba-tiba ada sigma lagi? Karena lihat, untuk yang panah ini, kan ada asal 3, tunggu, gue lihat disini. Oh nggak ada salah, whoops, nevermind. Oh nggak sigma lagi di step 6, kayak nggak sama. Kayak pokoknya ini sama lah. Output gua apa kali 1 minus output gua, berarti output gua apa kali 1 minus output gua, dikali selisih dari yang gua expect kali output gua. Berarti ya 1 minus 1,3. Itu kali, terus yang bawah sama, cuma mainnya yang node yang di bawah. Nah sekarang kalau di hidden layer, ini sedikit beda. Kalau yang di sebelumnya, tinggal kali doang. Kalau di sini ada sigmanya. Jadi pertama yang ini sama nih kayak di atas. Output gua apa kali 1 minus output gua. Jadi misal kalau yang A12 nih. Output gua apa? A12 berarti A12 kali 1 minus A12. Dapat? Nah, sekarang dikali semuanya yang keluar ini nih. Berarti kalau A12 lihat kan panah yang keluar 2 ini ya kan. Yang ke sini sama yang ke bawah ini nih. Kita mesti hitung kedua-duanya itu. Berarti W113 kali error dari ini. Kan kalau tadi kayak gue bilang sebelumnya, ini dapatnya dari weight-nya apa sama error dari node yang gue kena apa. Jadi kalau dari sini weight-nya W113, terus error dari yang kena ini error 1 ini apa, ya kan? Nah itu dijumlahin sama yang panah bawah ini satu lagi. Berarti W123 kali error dari 23. Nah berarti weight 113 kali error 1 dijumlahin dengan weight 1 ke node bawah 2, 3 kali error dari node itu ya dijumlahin, baru dikali sama yang lain ini. Nah terus yang masing-masing, yang node 2 ini, error 2 tuh berarti error yang ini, itu sama juga hitungnya. Ya gitulah. Yang bawah ini juga sama, dapat. Nah, sekarang yang ini, step 7, ini sama aja, pokoknya step 7, step 8, gimana hitungnya? Sama. Misalnya kita mau update weights yang inilah ya kan, yang garis A2 ini ke A13.
Gimana hitungnya? Sama learning rate kali input gua apa, berarti A22 dikali errornya apa, berarti error dari ini. Input gua apa dan error dari sini apa, berarti error 13. Itu doang hitungnya. Nah, itu doang hitungnya. Ntar yang step 8 sama, terus yang tinggal di-update dong, tinggal jumlahin, selesai. Jadi ini gua nggak, ini kayak nggak ada pentingnya gitu kan, cuma buat kasih tau doang. Oh, kalau lebih susah gini, ini kalau misal kalau outputnya 2 gitu loh, gimana cara hitungnya, ya kayak gini lah. Ntar gua kasih lah ini, ntar lu pada bisa cuna sendiri lah. Soalnya ada banyak banget angkanya bang. Oke, pokoknya gitu, backprop ada mana enggak, kalau gitu, kalau enggak tinggal masuk port embeddings. Gua sih kosong di ujian ya, gua udah pasrah anjing. Ini sih gua bilang gak mungkin susah ini sih, enggak sih, mungkin sih. Ada kemungkinan kecil sih. Soalnya bedanya cuma di gambar doang. Beda di model. Yang tengah ini sama, 2, 3 ya kan. 2, 3. Cuma output doang. Output ini 2, output ini 1. Beda isi doang. Fab, lu belajar ginian dari mana, Fab? Lu tadi lihat gak? Sebelum gua mulai gua kayak ada, siapin backprop sama makan dulu. Iya, gua tadi lagi siapin ini nih. Oh, berarti dari YouTube gitu. Enggak, ini kayak ngakal sendiri. What the? Otodidak anjir. Sama lihat PPT dikit gitu lah. Oh, lu kalau ngerti backprop kayak yang ini kan yang lebih gampang. Lu kalau ngerti ini, yang kalau situasi ini kalau dua output gampang ini mah. Tinggal lu bawa body doang. Jadi pokoknya gitu. Dari mana nggak backprop? Chen, coba. Kan lu kan yang nangis-nangis gua backprop. Aku ini apa ini? Udah Chen, kosong aja Chen sama kayak gua. Gua udah pasrah. Anjir. Tapi gua paham sampai yang mana ya? Step 1. Anjir. Udah paduga lo ngomong 1, Chen, anjing. Enggak, goblok lu, Mer. Oh, tuh, Perceptron ngerti nggak? Kalau Perceptron ngerti, harusnya backprop. Saya ngerti. Soalnya gue yang jelasin, Bins. Di kelas gue yang presentasi. Oke. Backprop. Gue ini nih, yang dari step 6 tuh, gue mulai kayak nggak ngerti di situ tuh. Dari error in hidden layer. Oke. Oke lah, gue coba ngulang lah dari sini. Yang bagian backprop inilah ya kan. Iya, dari situ. Ini sekarang step 5 kita hitung layers weights. Enggak, kita sekarang hitung error di node output. Berarti kita hitung weights di node output, berarti yang di sini nih ya kan. Nah, hitungnya gimana? Output gua apa? A13 dikali 1 minus output gua dikali yang gua expect apa dari output ini dikurangin output gua. Oke. Yang kita expect di tabel kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kita hitung error yang di hidden layer. Berarti kita hitung yang di sini nih. Nah, caranya gimana? Yang ini sama output gua apa dikali 1 minus output gua, ya kan? Nah, sekarang ini nih yang agak susah. Kalau gua bayanginnya kalau di hidden layer, abis kita hitung yang tadi output gua kali 1 minus output gua, sekarang kita lihat panah yang keluar dari node ini apa aja. Yang panah keluar dari ini ya kan? Sekarang kita masukin itu ke kalkulasi kita. Hitungnya, panah ini weight-nya apa? Ini ya kan? Dikali, karena weight-nya ini, errornya, enggak, jangan bagian itu. Weight-nya apa? Ini. Dikali, panah ini kenanya apa? Kena ini ya kan? Oke, berarti hitung error dari ini. Jadi weight dari panah ini kali error dari ini. Error A13 dapatnya dari ini. Ini kali itu. Berarti weight-nya kali error 1. Jadi ngerti? Oke. Mulai. Oke. Nah, sekarang step 7 sama step 8 itu hitung deltanya gitu loh.
Jadi kalau di perceptron kita itu hitung ininya nih seakan-akannya. Hitung ini doang, 3 ini doang. Jadi artinya kita mesti berubahnya segimana banyak. Itu kan rumusnya weight baru 9 weight O tambah perubahannya nih ya kan. Deltanya kita bisa bilang. Ini berubahnya segimana banyak. Step 7 sama step 8 itu hitung itu. Jadi kalau di perceptron kayak tadi gue bilang, bayangin hitungnya deltanya kayak gini. Learning rate gue berapa dikali input gue apa dikali error dari input gue ini apa. Jadi kalau di ini juga sama. Misalnya kalau mau hitung, kita mau update weight ini lah ya kan. W113, hitungnya gimana? Oke. Kita lihat. Berarti dari node ini sampai node ini. Kita hitung learning rate kita apa? 1 dikali input gua apa? Inputnya ini ya kan, A12. Ya enggak? Iya. Dikali error dari weight ini apa? Berarti error dari ini. Ya enggak? Jadi hitungnya gitu. Berarti hitungnya learning rate 1 kali input gua apa? A12 yang di atas itu tadi dikali error dari weight ini apa? Berarti yang 13 itu. Berarti error dari ini. Dapat ntar nilainya. Yang bawah-bawah juga sama. Misalnya mau weight ini. Hitungnya input gua apa? Ini. A22 dikali error gua apa? Error dari sini berarti. Pokoknya ikutin panah doang. Input, error. Ntar dapet itu deltanya gitu loh. Nah, kalau yang di sini, panah-panah ini juga sama. Misal mau update weight ini. Caranya gimana? Learning rate gua apa? X1 dikali input gua apa? X1 dikali errornya apa dari weight ini? Berarti error dari ini. Berarti error 12. No, error 12 dikali inputnya X1. Dapat. Ngerti ini so far? Step 7, step 8. Masih abu-abu, cuman udah mulai ngerti. Pokoknya utamanya kayak gitu tadi. Ingetin aja gitu. Lu lihat panah, terus mikirnya, oke, input gua apa? Error dari input gua ini apa? Berarti input gua apa? Dari sini asal 2 kali error dari input gua. Berarti kalau ikutin ini berarti error dari sini. Jadi kalau kita habis dapat delta masing-masing, kita tinggal jumlahin doang. Jadi sekarang misalnya weight 113, weight ini. Inputnya, update-nya gimana? Berarti weight sebelumnya, berarti weight ini ditambah delta ini. Ininya sama kayak ini. Tinggal dijumlahin doang, udah dapet. Jadi 2 jam cukup gak ya, Bins? 2 Hah? jam cukup gak ya? Mana tahu. Pokoknya gitu lah, Pro. Nggak ada mau nanya lagi. Nanti lo kirim ini nggak? PPT? Iya, ya, kirim. Oke. Oke, Bins. Ya, sekarang tinggal word embeddings. Kalau word embeddings, dulu kalau rumus-rumusnya ini literally cuma matis doang. Soalnya yang cosine similarity ini nih, itu sebenarnya cuma rumus produk doang. Nah, sebenarnya cuma rumus ini doang nih. Ini dari matis. Kalau A dot B sama dengan panjang dari A kali panjang dari B kali cos dari kedua vektor ini. Literally cuma itu doang. Jadi word embedding cuma hitung-hitung gitu doang. Pertama, kalau mau hitung yang kayak gini nih, masing-masing dari titik, gue hitung dulu panjangnya. Panjangnya dapetnya dari rumus Pythagoras doang. Kalau misalnya apel, panjang dari apel apa? Dari titik 0, berarti minus 1,56 kuadrat tambah 3,4 kuadrat, semuanya di akar. Dapat itu, masing-masing gue gituin. Nah, sekarang kalau misalnya mau hitung similarity dari apple sama orange, berarti hitungnya tinggal vektor apple apa? Ini ya kan, 1,56 sama 3,4. Di dot product sama orange. Orange itu ini, 1,08, 1,95. Kalau masih bingung dot product kayak gimana, matdis, lu misal punya A, B,
di dot sama CD, ya kan? Ini sama dengan A kali C plus B kali D, gitu dong. Nah, kalau di sini soalnya kan A, C, ya kan? Di dot, A, B di dot sama C, D. Ini sama aja AC plus BD. Oh gitu dong hitungnya. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini. Jadi itu dong hitungin dot. Terus ini bawah tinggal hitung panjang masing-masing apple orange dikalin. Jadi panjang dari apple ini dikali panjang dari orange ini. Taruh kalau masukin kalkulator semuanya. Minus 1,56 kali ini tambah 3,4 kali ini dibagi ini kali ini dapat jawabannya ini. Jadi itu doang word embeddings. Cuma main dot product doang ini. Rumusnya. Ini dari Matis sebenarnya. Coba kalau yang di apa ya kursor kan kalau nggak salah ada yang kayak gini ya. Yang kayak namanya king minus man plus woman sama dengan queen. Kalau misalnya lu ada soal ginian, itu sebenarnya cuma kayak hitung vektor doang di misalnya gini lah. Misalnya lu suruh buktiin gini lah ya kan. What the hell? Terus suruh buktiin ini. Ini cuma hitung kayak vektor biasa doang. Nih, hitungnya gimana? Ya, queen sama dengan king. King itu apa? 0,7, 0,45, minus 0,55. Dikurangin man. Man itu apa? 0,51, 0,12, minus 0,66. Ditambah woman. Woman itu 0,49, 0,18, minus 0,58. Kalau dijumlahin, ntar semuanya kurang lebih ntar sama kayak queen nilainya. Woi, kayak hitung biasa doang. Ini kurang ini tambah ini ntar dapet ini. Itu doang. Seperti itu doang sih. Coba ini kan apa ini? Minus 2 berarti kan minus enggak 0,68 kurang lebih. Ya sih. Minus 2 ya. Terus itu plus 6 0,51. Terus ini kan 0,6 0,49 ya kurang lebih lah, maybe I don't know. Enggak sih sebenarnya main. Gue selalu lihat ya. Selalu lihat. Ya ini nih. Ya lah tuh jawabannya mirip ya kan 0,65, 0,68, 0,56, 0,51, 0,47, 0,49 kurang lebih sama gitulah buktinya. Itu doang sih. Ini cuma main dot product doang. Rumusnya tinggal ini dibagi perkalian dari panjang masing-masing apple orange. Itu doang sih. Kalau misal kayak disuruh jelasin, nilai dari ini maksudnya apa? Kalau gue bayangin gini, kalau semakin deket satu nilainya berarti artinya sama. Atau bukan sama, related lah. Kalau satu berarti kan artinya related. Kalau makin deket min satu artinya unrelated. Kalau 0 artinya no relation gitu, jadi nggak ada hubungan sama sekali. Kalau min satu artinya kayak beda banget. Kayak ada hubungannya, tapi kayak in the opposite direction gitu lah. Jadi kayak hitam putih gitu lah. Kayak on the opposite direction. Kalau 0 itu kayak nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi misalnya kayak hitam sama anjing kan nggak ada hubungan sama sekali gitu lah. Kalau hitam sama grey itu mungkin kayak makin dekat satu, kan mirip gitu lah. Itu dong sih kayak pengertiannya. Ya itu doang word embeddings. Yang mana yang enggak, atau yang lain-lain, yang mana yang enggak.
Iya, masih bingung backprop-nya atau apa. Yang mana, Mer? Yang Queen King ya? Queen King. Benz yang bawah dong. Gue kurang. Bawa yang mana ini? Ya yang itu yang King, man. Lu tinggal bilang doang, Fabian. Kenapa? Jadi bingung nggak? Yang dari kayak materi-materi lain. Delapan. Terus what the fuck is this? Ini belum 47 deh. Masih bingung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kalau enggak, silakan keluar. Kalau ini nanya, I don't know. Oh, negerinya. Ya. Bin, nanti gua bakal ganggu-ganggu di WA ya. Oke. Ya Soalnya gua udah. harus coba sendiri soalnya. Gue juga ganggu komenat ya. Aman banget. Timbal balik. Itu gak usah gua buka catatan, gua bisa jawab langsung kok. Ya udah. Nggak ada yang mau nanya kan? Kalau enggak, gue sakit perut nih soalnya. Gak ada. Nanti gua chat. Thank you, Bin. Aman, Bins. Kalian dari lain, Racen, Almar. Selamat, Bin. Nah. Bantu banget, Pin. Gila ini sih. Aduh, sakit perut gue. Gue propagation dari 0 step gue nggak ngerti, jadi lumayan lah. Kalau nonton aja Kalau yang penting kita keisi, Chen. Yo, Der. Yang penting ada isinya. Jangan mas nanti isinya. Jangan I love you, kosong ya. Padi. Apa? Padi mah bonusnya mantap. Iya, isinya pokoknya jangan I love you, Padi aja. Oke? Ciur. Tenang, Bins. Tenang. Udah kan, gak ada yang nanya. Gue sakit perut beneran nih. Aduh. Udah ya, gua izin live ya, Bin. Nanti gua bakal ganggu. Thank you. Iya. Thank you, Bin. Thank you banyak, Bin. Thank you banget, Bin. Iya. Thank you, Bin. Thank you, Bin. Thank you, Ben. Yo. If you follow to the end, hit the like and subscribe button.